maksud siapa kami al-amra akan perintah wal nahi dan larangan. La budda mesti minhu dari wal qiyam bidzalik. Wala rukhsah dan tidak ada rukhsah fi tarkihi di dalam meninggalkan yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sebutlah bersabda siapa alaihi salatu wasallam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula siapa ra'a yang melihat siapa man minkum di antara kalian munkaran akan kemungkaran, fal yughayyir maka hendaklah merubah siapa man hu akan munkar biyadihi dengan kekuasaannya man atau dengan tangannya man. Fa illam yastati' maka jika tidak mampu siapa man fa bilisanihi maka dengan lisannya man. Fa illam yastati' maka apabila tidak mampu siapa man fa biqalbihi maka dengan hatinya man. Wa dzalika maka bermula yang demikian biqalbi ad'aful imani itu selemah-lemahnya iman. Wa fi riwayatin ukhra dan di dalam riwayat yang lain wa laisa dan tidak ada wara'a dzalik di belakang yang demikian, yakni al-inkar bil qalbi mengingkari dengan hati minal imani dari keimanan mithqala dzarratin sebesar dzarrah. Wa qala dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bukan minna dari golongan kami siapa man lam yarham yang tidak menyayangi siapa man saghirona dari kalangan anak-anak kecil kami, wa yuwaqqir dan merendahkan siapa man kabirona akan orang-orang tua di antara kami, wa ya'mur dan tidak memerintah siapa man bil ma'rufi akan kebaikan, wa yanha dan melarang 'anil munkari dari kemungkaran. Wa qala dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi dan bermula demi zat nafsi yang jiwaku di dalam nafsi bermula jiwaku biyadihi di dalam genggamannya, la ta'muruna sungguh diperintah kau bil ma'rufi akan melakukan kebaikan, wala tanhauna dan sungguh diperintahkan melarang kau 'anil munkari dari kemunkaran, wala ta'khuzanna dan hendaklah menghentikan kau ala yadil zalimi dari tangan orang-orang zalim, au la yab'atsanna atau sesungguhnya akan mengirim siapa atau mengutus mendatangkan siapa Allah alaikum atas kalian iqaban akan siksa min indihi dari sisi Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam dan telah bersabda siapa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza habat apabila takut siapa ummati dari umatku antakula bahwa mengucap siapa ummati lil zalimi bagi orang-orang zalim, ya zalim wahai orang zalim, faqad tuwdi'a maka sungguh telah hilang minha dari ummati, wa ma'na dzalika dan pula makna yang demikian faqad dhahaba maka sungguh telah hilang apa khairuha kebaikannya umat, wa dana dan dekat apa halakuha kehancurannya umat. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam pembahasan diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu mesti dilakukan, tidak ada maksud, tidak ada keringanan bagi memerintahkan melakukan kebaikan dan juga melarang melakukan kemunkaran. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat akan kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya.
Kemudian jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya, berikanlah nasihat. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, dan sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman, dia ingkar akan perbuatan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Di dalam riwayat yang lain tidak ada di balik yang demikian, yaitu ingkar dalam hati dari keimanan sebesar biji roh. Jadi mungkar ingkar dengan hati itu sudah selemah-lemahnya iman. Tidak ada lagi ingkar di balik ingkarnya dengan hati. Jadi udah tidak ada lagi. Dan tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil di antara kalian, orang-orang atau anak-anak yang muda. Dan juga bukan golongan kami orang-orang yang tidak menghargai dan tidak menghormati sesepuh-sesepuh atau orang-orang yang lebih tua, dan tidak memerintahkan untuk melakukan yang makhluk dan juga meninggalkan yang munkar. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah tidak berani mengatakan sesuatu yang zalim itu zalim, sesuatu yang benar itu benar, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la ya'asallallahu alaikum biqaban min indihi, maka siksa Allah, azab Allah akan diturunkan. Kita yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang masih Allah pilih untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah insyaallah bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca satu suratul Fatihah sebelum saya akhiri, terkhusus untuk jamaah kita yang baru saja berpulang ke rahmatullah, yakni Engkong Sauli bin Engkong Tean yang sekitar 2 minggu yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah jamaah yang aktif, jamaah yang istiqomah, muadzin Masjid Jami'ul Ihsan yang selalu menunggu datangnya waktu sholat, bukan ditunggu oleh waktu sholat. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima seluruh amal ibadahnya. Keluarga yang tinggalkan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Al-Haziriyah wa lakum shalihatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi pembacaan kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasayil Imaniyah yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syahid SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita bersama Al-Mukarram wal-Mukarram Abuya Abih Kiai Haji Syarif Al-Haji. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu saudara hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Abih Kiai Haji Syarif Al-Haji. Kepada beliau kami persilakan, tafadhol maskur. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jamul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita kumpul di dunia, kita kumpul di surga. Amin. Izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Akhifillah Ustaz Muhammad Syarif, yang semoga terus diberikan keberkahan berlimpah dan senantiasa dalam keadaan istiqomah. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang mulia Al-Karim Ibnul Karim Abah Kiai Zaki Afif Maulana Kamal Yusuf, yang semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah. Hadir juga Al-Mukarram Ustaz Rahili Pamanda Ustaz Haji Mursali, serta begitu banyak para asatidz, para tokoh yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, bila ada orang yang dia berada di majlis Buddha, bila ada orang yang tidak pernah lelah untuk mengungkap cinta kepada manusia yang punya kedudukan begitu istimewa, maka sesungguhnya mereka itu senantiasa bersama baginda Rasulullah. Saya bertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan karena ini yang diakui oleh Nabi SAW. Biar kita tahu, kita ini orang-orang beruntung. Bacaan burdah itu hampir 1 jam, tetapi kita dibikin bertahan karena kita tahu setiap kalimat yang ada dalam bait-bait itu berkaitan dengan manusia yang kita rindu. Ketika Nabi mendapatkan kesedihan saat orang-orang Ansor berburuk sangka, kisah yang pilu, yang pada akhirnya orang-orang Ansor juga menangis ketika mendengar jawaban dari baginda Rasul. Selepas orang Hunain mendapatkan ghanimah, Nabi kemudian membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin dan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jemaah, orang Ansor nggak dibagi oleh Nabi. Orang Ansor tidak mendapatkan sama sekali. Gak apa-apa, biar ibu ntar gak berhenti sendiri kalau suara saya ngegas. Kalau sekarang masih kedengeran, kalau suara kita udah naik baru dia gak kedengeran ngomong. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Mereka menyangka Nabi tidak adil. Laqad nasarakumullahu fi mawadin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Peristiwa ini diceritakan di dalam Al-Quran. Sungguh Allah telah menolong kalian fi mawadin katsiratin, pada tempat-tempat peperangan yang banyak berkali-kali. Wa yauma Hunainin, dan pada hari
perang Hunain. Hunain itu sebuah lembah yang ada antara kota Mekah dengan kota Taif. Perang ini terjadi setelah Fathu Makkah. Nabi mendengar bahwa ada orang-orang kafir Quraisy menyusun kekuatan ingin menyerang. Maka Nabi bersama pasukan datang, dan ternyata mereka sudah bikin jebakan dengan jumlah yang banyak. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian takjub dengan jumlah pasukan yang begitu banyak, tapi tidak memberikan manfaat jumlah banyak itu. Jemaah, bahkan Allah ceritakan psikologi mereka. Wa baqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan terasa sempit itu tanah, dengan kenyataan bahwa tanah itu luas sesungguhnya. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kalian berpaling, berlari dari medan perang karena dikepung. Tapi itu peristiwa pada saat semua sahabat banyak yang lari, Nabi dengan bidhol kesayangannya tetap berada di medan perang dan berjalan. Dan ini diceritakan dalam tafsirnya. Orang-orang kafir Quraisy kebingungan melihat lelaki di atas bidhol sendirian. Begitu mereka ingin mendekat, barisan lelaki-lelaki tampan dengan berjubah putih tiba-tiba berada di hadapan lelaki itu yang ternyata malaikat langsung menjelma membela Nabi. Laqad nasarakumullahu fi mawadin katsira. Ini ingin menunjukkan bahwa istimewanya baginda Rasulullah SAW bukan karena banyaknya menang, tapi karena Allah yang memberikan pertolongan. Tetapi jemaah, ini kemudian setelah perang berbalik kemenangan, ghanimah dapat. Ternyata orang-orang Ansor gak kebagian. Mereka berburuk sangka. Karena ini dalam kajian yang juga nanti saya sampaikan di TV One, karena judulnya tentang bahayanya buruk sangka. Nanti 12:30 insya Allah saya ngisi pengajian di TV One lagi. Ketika mereka desas-desus sampailah kepada Nabi. Ini yang saya ingin berikan garis bawah. Kita bersama baginda Rasulullah. Nabi yang mendeklar, kita bakalan jadi orang kaya kalau engkau bersama Burdah istiqomah. Nggak boleh dalam keadaan susah. Karena Nabi yang menyampaikan. Ketika Nabi mendengar orang-orang Ansor berburuk sangka kepada Nabi, pilu Nabi punya hati. Tetapi keluasan hati baginda Rasulullah kemudian mengumpulkan mereka untuk Nabi jelaskan, ya ma'syaral ansor, alam ajibkum dullanan fahadakumullahu bi, alam ajibkum mutafarriqina fa'allafakumullah bi, alam ajibkum alatan fa'abnakumullahu bi. Dikumpulin. Nabi kemudian menyampaikan sebuah ingatan, merefresh ingatan mereka. Bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberikan hidayah bi, dengan sebab aku, dengan keberadaanku. Seakan Nabi ingin berkata, bila engkau yang berada di majlis Burdah, di Masjid Nurul Ihsan, pimpinan Ustadz Muhammad Syarif, bila engkau dalam lingkaran majlis Burdah, seakan teks ini ingin berkata, engkau bersama Nabi dan kau tidak akan pernah tersesat. Shallu ala Nabi. Bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan berpisah-pisah, kemudian Allah rekatkan hati kalian. Yang terakhir ketika Nabi sampaikan, bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan miskin, fa'abnakumullahu bi,
3 kalimat panjang. Nabi kemudian memberikan pertanyaan kepada penduduk Ansor yang mulai buruk sangka setelah Nabi memberikan nasihat. Atardona an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa anta tadhhabuna bin nabi ila rihalikum. Apakah kalian rela ini orang-orang yang dapat ghanimah dia pulang, dia ditemenin sama kambing dan unta, sementara kalian pergi ditemani oleh Nabi? Ini yang membuat orang Ansor menangis. Mereka menyesal sejadi-jadinya bahwa tidak pernah bisa dibandingkan ghanimah sebanyak apapun yang mereka akan dapatkan. Dibanding kau mempunyai keistimewaan ditemani oleh baginda Rasulullah, tidak ada yang bisa seimbang dengan kedudukan saat engkau bersama baginda Rasulullah. Sehingga Nabi membuat pertanyaan, apakah kalian rela saat manusia pergi mereka ditemani dengan kambing dan unta, sementara kalian ditemani oleh baginda Rasulullah? Ini jemaah keistimewaan yang orang-orang kagak percaya bahwa majlis sudah terlalu istimewa. Apalagi cuma ditemani dengan anak dan keluarga di rumah. Kita nggak boleh menjadi orang yang kemudian kecil hati karena kita sedang memenuhi undangan dari sang Nabi. Atau qala ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tadhhabuna bin nabi ila rihalikum. Kalian pergi kemanapun, kalian ditemani oleh Nabi. Itu yang terjadi. Tapi ini kembali kepada sejauh mana keyakinan kita, kepercayaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan Allah rawat kita punya cinta, bahkan Allah tambahkan kepada kanjeng Nabi. Saya bingung dengan orang-orang yang kagak kepengen bertemu baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Kayak-kayaknya mereka udah aman, padahal syafaatul ulma, hak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu bahkan buat umatnya. Kalau kita ngaji An-Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin, syafaat Nabi menyasar bahkan kepada para pendosa yang mereka di dunia kagak ada opennya sama majlis Buddha, sama majlis Maulid, sama cinta kepada Nabi. Karena syafaat Nabi dibolehkan Nabi mengambil umatnya yang ada di dalam neraka dipindahkan ke dalam surga. Ente yang dulu bikin dosa, yang gak hadir di majlis Buddha, yang gak demen sama Maulid, yang gak demen sama sholat berjamaah, yang gak demen ngikutin sunnah, masih ditungguin sama syafaat Nabi bila kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi masuk neraka dulu, baru kemudian mendapatkan syafaat. Karena syafaat Nabi yang keempat lil mudnibin, buat orang-orang berdosa, tapi direndam dulu di neraka. Itu yang kita gak sanggup, ngebayangin aja gak sanggup. Maka kita perlu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya maaf, dalam kitab Ihya ada orang yang diceritakan oleh Imam Ghazali, tayakannya kokoh. Kalau udah dijanjiin sama Allah, udah dijanjiin sama Rasulullah, maka dia lupa dengan sekitarnya. Ketika Imam Ghazali bercerita, ada lelaki yang begitu dahsyat, mampu memvisualisasikan apa yang akan didapatkan nanti di yaumil qiyamah. Anna ba'da salihina raja'a min ghazwatihi. Imam Ghazali bercerita, ada seorang lelaki soleh yang dia berpulang dari peperangannya. Perang dulu bisa 2 bulan,
bulan 4 bulan. Kadang-kadang kagak balik lagi. Bini yang mana nggak kegirangan ketika melihat suaminya pulang. Famahadat imra'atuhu firasyaha wa jalasat tantadhiru. Saking girangnya lakinya pulang, bininya buru-buru ngerapiin tempat tidur. Spraynya diganti, dibikin wangi. Famahadat imra'atuhu firasyaha wa jalasat tantadhiru. Kemudian dia duduk di pinggir dipan. Jamak, lakinya 3 bulan kagak pulang, begitu pulang selamat, dia kangen. Jangan katanya sampai 3 bulan orang pergi umroh kagak ngajak bini, pulang yang kebayang muka bini. Iya, apalagi haji sampai 40 hari. Saya suka bercandain. Pamor tidak terhadis ya. Karena ini materi berat sehingga beliau harus langsung catat di HP gitu, langsung nyari. Beliau orang yang haus ilmu. Beliau tidak ingin melewatkan satu kalimat kecuali beliau merekamnya di HP-nya. Ya maaf, saya haji aja yang 26 hari, haji plus 26 hari. Itu kalau udah selesai manasik haji semuanya, yang kebayang pundak bini, udah kebayang aja. Tetapi Imam Ghazali bercerita, nggak apa-apa sambil dicatat. Ini biar karena kisahnya akan menohok. Ada kebayang lu jadi satpol PP, nggak boleh mentor. Ya Allah, kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, dia udah tungguin duduk di depan, udah rapi, tapi dia salah menduga tentang suaminya. Tidak seperti kebanyakan para suami. Dia ingin berlaku menyambut suaminya dengan sambutan yang hangat, tetapi suaminya kemudian diceritakan Imam Ghazali, fadakhala al-masjidah wa lam yazal yusolli hatta asbaha. Dia malah justru ke masjid, bininya udah nungguin di kamar. Udah lama kagak ketemu, nanti kita tarik hikmahnya. Bininya udah nungguin, udah dandan cakep banget dah. Ini bini yang bener, dandannya di rumah. Bini yang kurang tapi ngaji sama Ustaz Muhammad Syarif, dandan kalau mau keluar di rumah kagak dandan. Iya. Makanya Pak, kalau misalnya punya bini, kalau mau keluar dandan di rumah kagak, tanya aja ngobrol. Gue mau tanya sama lu, sebenarnya lu bini siapa sih? Hanya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Perasaan dulu gue yang lama, gue yang ngomong kopi itu. Ngapa lu dandan kalau buat cowok-cowok di luar? Ya, ini bang lagi ya. Ente istri siapa? Siapa yang ente ingin bahagiakan? Siapa yang ente ingin harapkan decak kagumnya? Ini cewek cakep banget. Orang-orang yang tidak pernah melamarmu, orang-orang yang tidak pernah menafkahimu, dia yang dapat. Bini kita cakepnya dilihatin sama banyak orang, dilihat di rumah, aut-autan. Yang enak, biar adil dah. Kalau di luar bisa cakep, di rumah cakep juga. Kan yang ngasih uang belanja lagi. Ini mah bukan masalah kecil, berat. Saya bilang ke bini saya ngomong, gue tanya dah, lu bini siapa? Abang ngapa nanya begitu? Lah bini apa lah? Ngapa di rumah lu kagak dandan? Giliran pernah dandan. Ya terus aja dia dandan. Kan kalau kita keluar bini kita tinggal lagi dandan, begitu kita di mana-mana bawaannya pengen pulang mulu. Tapi kalau kita berangkat kemana-mana bini kagak dandan, malas banget mau pulang bawaannya. Lah benar. Oke, ilok. Orang Betawi dulu gampang, saya diajarin sama abis saya, sama mama
lu mulai demen janda, ntar dia dandan di rumah. Nungguin lakinya demen janda, baru dia dandan. Beda mah. Saya perlu sampaikan ini, kita perlu fair. Kita lagi ngaji. Siapa wanita solihah? Dunia tidak bisa menyentuh keindahannya saat kau punya istri yang solehah. Gak bisa menyentuh. Dunia mata, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Ini bukan materi pesanan nih, Ustaz Sarif, bukan. Karena dia bilang materi pesanan lagi. Tetapi lelaki itu masuk ke masjid, dia sholat sampai subuh. Begitu dia pulang, faqalat lahu, istrinya ngomong. Kalau bahasa Arab ngomong, berkata. Kalau pada prakteknya ngomel. Lah iyalah, siapa yang kagak ngomel? Gua Arab lu pulang, gua udah rapi, lu malah ke masjid. Jadi ntar jangan bingung nih bininya Ustaz Syarif kalau misalnya beliau kagak mau masuk kamar di masjid. Siapa namanya? Murmainah ya. Wah. Sebenarnya saya pengen ke masjid kalau Ustaz Syarif. Cuma saya harus menyesuaikan. Saya pilih memang istri yang namanya Murmainah supaya saya tenang bersamanya. Jadi saya, ini berat ke masjid, saya kudu bersama Murmainah. Iya. Jemaah, begitu pulang ngomel dia punya bini. Inna kunna nantafiruka falamma qadimta shallaita ila subhi. Bang, kita nungguin udah lama. Begitu abang datang, abang malah ke masjid. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali ya. Saya ketika membaca ini gereng karena ada orang yang sampai segitunya. Begitu dijawab, tambah keki bininya. Ketika dia berkata, wallahi inni kuntu atafakkaru hawra'a min huril jannati tulan layli. Kata lakinya, sungguh aku demi Allah sedang kepikiran dengan seorang bidadari dari bidadari yang ada di surga. Tulan laili, sepanjang malamku, hatta nasitu az-zawjata wal manzila, sehingga aku lupa sama bini ada nama rumah. Gitu. Mang, kudu baca ini mang, jangan. Pengajuan kebedakan sih ya. Bisa dia ke masjid sampai lupa sama muka bininya, sampai lupa sama rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada ayat Al-Quran, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu yang disampaikan dalam Al-Quran. Allah yang menjanjikan ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari itu seperti mutiara-mutiara yang terjaga, nggak pernah ada yang menyentuhnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu yang membuat dia sampai lupa sama bini dan rumahnya. Ini lagi di mana-mana, di majlis tahlim, muka bini mulu yang kebayang. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau bukan kita sesungguhnya sedang diajarkan, ente sekarang duduk di Nurul Ihsan, nanti ditemani Nabi insyaallah. Itu yang bikin kita bertahan, bahwa tidak ada kebaikan yang kau lakukan kecuali kau akan mendapatkan bayaran, dan yang membayarnya langsung yang maha sempurna. Kalau Ustaz Fadli udah bisa ngamalin di kisah, pasti kalau di mana-mana nggak ingat dirinya. Saya berani bertaruh, ini orang luar biasa keyakinannya. Ya orang bini kagak punya, apa
itu. Nah, bukan untuk laki-laki kayak begini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan karunia bisa bersama baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita dengarkan tausiah tadi yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Haji Syarif Managi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya marilah sama-sama kita takhtirkan acara ini dengan pembacaan doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Bapak Haji Mursyid Rahman. Kepada beliau kami persilakan betul-betul masyaAllah, dan saya selalu membaca pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhyina biha hayatan tayyibatan wa idza tawaffaytana fatawaffana wa anta rabbul alamin. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tufarriq bainana wa baina rasulika yawmal qiyamah. Allahumma la tufarriq bainana wa baina rasulika yawmal qiyamah. Allahumma la tufarriq bainana wa baina rasulika yawmal qiyamah. Allahumma hdina min 'indika wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi